Lah, perkenalkan saya Hendra Eka Putera dengan NIM 2100468 dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah PPT dari materi FPP saya yang berjudul Pengantar Pajak Penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan ditinjau dari berbagai segi, yaitu yang pertama menurut golongannya yaitu pajak langsung, menurut sifatnya pajak subjektif, menurut lembaga pengungutnya yaitu pajak pusat. Dasar perhitungan PPh sel campuran. Asas pemungutan PPh terbagi atas dua, yaitu asas domisili dan asas sumber. Subjek pajak terdiri dari 4, yaitu orang pribadi, warisan yang belum dibagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak dalam negeri yaitu yang pertama orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam 1 tahun berada di Indonesia atau mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, warisan yang belum dibagikan. Subjek pajak luar negeri, yaitu yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, orang pribadi seperti yang dimaksud pada poin 1 dan badan yang memperoleh penghasilan bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif terdiri dari 5, yaitu badan usaha dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir dibubarkan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kedua, BUT dimulai saat menjalankan usaha dan berakhir tidak lagi menjalankan usaha. PPLN dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang keempat, WPDN dimulai sejak berada di Indonesia dan berakhir meninggal dunia atau di Indonesia selama-lamanya. Yang kelima, warisan yang belum dibagi dimulai saat timbulnya warisan dan berakhir saat warisan selesai dibagikan. Yang tidak termasuk subjek pajak, yang pertama yaitu badan perwakilan asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat atau pejabat lain, yang ketiga organisasi internasional, yang keempat pejabat perwakilan organisasi internasional. Objek pajak. Objek pajak yaitu penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dapat dipakai untuk menambah konsumsi dan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang pertama yaitu gaji atau upah, yang kedua hadiah, yang ketiga laba, yang keempat dari penjualan atau pengalihan harta, yang kelima penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, yang keenam bunga, yang ketujuh dividen, 8 royalti, yang kesembilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harga, 10 keuntungan karena pembebasan utang, 11 keuntungan selisih kurs, yang ke-12 selisih lebih dari revaluasi aset, 13 iuran yang diterima dari anggota, yang ke-14 penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, 15 tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan yang bukan objek pajak. Yang pertama yaitu bantuan atau sumbangan termasuk zakat, yang kedua harta hibahan, yang ketiga warisan, yang keempat harta atau setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal,
Yang kelima, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang keenam, penerimaan dari perusahaan asuransi. Yang ketujuh, dividen yang diterima badan dari cadangan laba, kepemilikan saham minimal 25%, memiliki usaha di luar kepemilikan saham tersebut. 8 yaitu iuran yang diterima dana pensiun. 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh CV, FA, asosiasi, fungsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Selanjutnya yaitu penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian usaha, dan penghasilan berupa bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura. Pengeluaran atau biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan menerima dan memelihara penghasilan. Dua, penyusutan. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun. 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. 5. Biaya penelitian dan pengembangan yang mempunyai manfaat kurang dari 1 tahun. 6. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. 7. Penghapusan piutang tak tertagih. Pengeluaran atau biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama, yaitu pembagian laba. Yang kedua, pembentukan dana cadangan. Yang ketiga, premi asuransi yang dibayar OP. 4. Imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang kelima, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Keenam, harta hibah dan sumbangan. 7. Pajak penghasilan. 8. Biaya untuk kepentingan pribadi. 9. Gaji kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan. Yang ke-10, sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan. Cara menghitung pajak. Pajak terutang sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pajak. Yang pertama, wajib pajak badan. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan dikurang biaya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi, yaitu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan dikurang biaya, kurang penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Berdasarkan PMK nomor 101 atau PMK.010 atau 2016, WP dikenakan setahun yaitu 54 juta, sebulan 4.500.000. Tambahan untuk status kawin yaitu setahun 4.500.000, kalau sebulan 375.000. Tambahan untuk setiap tanggungan kalau setahun 4.500.000 dan sebulan yaitu 375.000. Tarif PPh pasal 17. Badan omset kurang dari 4,8 miliar 12,5%, 4,8 sampai 50 miliar 2 tarif, lebih dari 50 miliar yaitu 25%. Orang pribadi 0 sampai 50 juta yaitu 5%, lebih dari 50 sampai 250 juta yaitu 15%, lebih dari 250 sampai 500 juta yaitu 25%, lebih dari 500 juta yaitu 30%. Sekian PPT yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.